Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadia Nurul Fadila. Ingin menjelaskan materi tentang pengertian ragam bahasa Indonesia baku. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan, sehingga bahasa pun mengalami banyak perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai dengan keperluannya. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat pemersatu semua ragam bahasa yang ada di Indonesia. Berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas bangsa serta sebagai pemersatu antar kelompok etnis pengguna bahasa sekaligus alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Sehingga dalam hal ini, banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dan berdasarkan fungsi penting dari bahasa itu sendiri, tentu sudah selayaknya bagi kita mengetahui pengertian ragam bahasa Indonesia. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Pertama, ragam bahasa menurut Bahman 1999. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Kedua, ragam bahasa menurut Dendi Sugono 1999. Sehubung dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan penggunaan bahasa tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, ragam bahasa menurut Fishmanen 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalis dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara atau situasi pembicaraan, pelaku pembicara, dan topik pembicaraan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nestin Widiarti. Saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik ragam bahasa Indonesia baku. Kaidah kata dalam bahasa baku ini dapat ditandai oleh beberapa ciri atau karakteristik, yaitu ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Adapun ciri-ciri khusus bahasa Indonesia baku adalah 1. Menggunakan lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah. Yang kedua, menggunakan ejaan menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, yaitu menggunakan istilah menurut pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia. Yang keempat, menggunakan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dan yang kelima, menggunakan tata bahasa menurut buku tata bahasa baku bahasa Indonesia.
Sementara itu, ciri-ciri kata baku secara umum adalah yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu, yang kedua yaitu tidak dipengaruhi bahasa asing, yang ketiga bukan bahasa percakapan, yang keempat pemakaian imbuhan pada kata sifat eksplisif, dan yang kelima yaitu pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, kata baku bukan kata rancu. Yang ketujuh, kata buku tidak mengandung hiperkorek. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu tidak mengandung pleonase. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniwati. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bahasa resmi atau formal dan bahasa tidak resmi atau non-formal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia resmi atau formal. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal, misalnya surat dinas, pidato dan makalah atau karya tulis. Ragam bahasa resmi atau formal biasanya menggunakan tata bahasa yang baik sesuai ejaan yang disempurnakan, lugas, sopan, menggunakan bahasa yang baku, baik itu dalam bahasa lisan maupun tertulis. Bahasa resmi atau formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti urusan surat menyurat, bertutur dengan orang yang tidak kita kenal dekat atau lebih tinggi status dan pangkatnya. Nasuca dan kawan-kawan menyatakan bahwa bahasa formal mempunyai 6 ciri, yaitu yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, yang kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap, yang ketiga, menggunakan kata ganti resmi, yang keempat, menggunakan kata baku, yang kelima, menggunakan ejaan yang disempurnakan, dan yang keenam, menghindari unsur kedaerahan atau dialek. Ciri-ciri ragam formal atau ragam resmi selanjutnya yaitu bisa digunakan dalam situasi resmi dengan nada bicara yang cenderung datar, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa resmi atau formal tersusun secara sistematis dan resmi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Abdullah. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia tidak resmi atau non-formal. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang bisa digunakan dalam suasana tidak resmi dan digunakan dengan orang yang sudah akrab. Misalnya, surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang berbentuk lisan. Contohnya dalam percakapan sehari-hari. Bahasa tidak resmi mempunyai sifat yang khas, yaitu kalimat sederhana, singkat, kurang lengkap. Tidak banyak menggunakan kata penghubung dan menggunakan kata-kata biasa dan lazim dipakai sehari-hari. Contoh, bilang, bikin, pergi, biarin. Contoh dalam kalimat yaitu PR itu sudah aku selesaikan. Adapun ciri-ciri bahasa tidak resmi atau non-formal yaitu: 1. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah akrab. 2. Percakapan antara teman dekat. 3. Percakapan antara orang tua dan anak. 4. Percakapan kepada kerabat terdekat lainnya. Jadi, ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi atau non-formal selanjutnya adalah digunakan dalam situasi tidak resmi, sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap dan cenderung menggunakan nada bicara yang terkesan santai. Jadi kesimpulannya adalah bahasa non-formal tidak tersusun secara sistematis dan tidak resmi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haji Arya Sadiwa. Saya akan membacakan materi tentang jenis-jenis ragam bahasa Indonesia baku. Salah satu contoh jenis-jenis ragam bahasa Indonesia baku yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media dibagi menjadi dua, yaitu 1. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh sesuatu pemakaian, namun hal itu tidak mengurangi ciri keunggulannya. Walaupun demikian, ketepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kelengkapan. Unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebukaan dalam ragam baku lisan.
karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Ciri-ciri ragam lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang dan waktu. 3. Hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi yang termasuk dalam ragam lisan, diantaranya pidato, ceramah, sambutan, berbicara, dan masih banyak lagi. Semua itu sering digunakan kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari, terutama ngobrol atau berbincang-bincang, karena tidak dapat diikat oleh aturan-aturan atau cara penyampaian seperti hal pidato ataupun ceramah. 2. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaat tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis kita berurusan dengan kata, cara penulisan, penggunaan, di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Dengan kata lain, dalam ragam bahasa tulis kita dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Contoh dari ragam bahasa tulis adalah surat, karya ilmiah, surat kabar, dan lain-lain. Dalam ragam bahasa tulis perlu memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam pembuatan karya-karya ilmiah. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. 2. Tidak terikat ruang dan waktu. 3. Kosakata yang digunakan dipilih secara cermat. 4. Pembentukan kata dilakukan secara sempurna. 5. Kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. 6. Paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. 7. Berlangsung lambat. 8. Memerlukan alat bantu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.